Nah, Mas Bayu bisa lihat sendiri kan, banyak sekali sapi-sapi yang mati. Iya Pak, bangkai-bangkai sapi ini akan saya gunakan semua untuk bahan membuat sosis bakar. Dengan menggunakan daging bangkai sapi akan membuat sosis bakar yang rasanya lebih berdaging. Memang haram sih bangkai sapi itu, tapi kan ya makan bangkainya bukan aku, yang makan itu orang lain, jadi nggak apa-apa dong. Sosisnya sudah selesai aku pajang, sekarang tinggal tunggu bocil-bocil yang beli aja deh. Gak kerasa ya, semenjak aku kena PHK 5 tahun yang lalu dan aku memutuskan berjualan sosis bakar, alhamdulillah penghasilannya bisa menutupi semua biaya hidupku. Dari 5 tahun kebelakangan, langganan sosis bakarku juga sudah banyak, mulai dari anak kecil, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan kakek nenek pun ada. Alhamdulillah semuanya suka dengan sosis bakar jualanku ini. Tapi semakin kesini, ternyata persaingan di dunia persosis bakaran semakin meningkat. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang berjualan sosis bakar. Sepertinya aku harus mencari cara untuk tetap mempertahankan para pelangganku itu, biar mereka tidak beli sosis bakar di tempat lain. Mas Bayu, aku mau beli dong sosis bakarnya 1. Iya Mas Bayu, aku juga mau beli dong sosis bakarnya 1 ya. Boleh adik-adik. Adik-adik ini mau yang besar atau yang kecil nih sosis bakarnya? Kalau yang gede, goceng dapet gak? Aduh maaf dek, 5.000 udah gak dapet. Sekarang yang gede harganya 10.000. Kalau yang goceng mah yang kecil-kecil. Oh gitu ya, ya udah deh Mas Bayu, kita beli yang kecil aja nggak apa-apa. Kita kan anak kecil, jadi kenyang walaupun yang kecil. Ih, kok kamu mau-mauan sih beli goceng yang kecil? Mendingan kita beli di Bang Rama aja. Walaupun yang kecil tapi kan goceng dapet 2. Oh emang iya ya, kalau di Bang Rama goceng bisa dapat 2. Kok aku baru tahu? Iya, beneran tahu. Ya udah yuk, ayo kita beli ke Bang Rama aja ah. Di Bang Bayu mah mahal banget. Iya Mas Bayu, maaf ya, kami nggak jadi beli di sini soalnya mahal. Kami mau beli di Bang Rama aja lebih murah. Maaf ya Mas Bayu. Bang Rama? Siapa lagi orang itu? Apa dia penjual sosis bakar yang baru ya? Gimana ini? Kalau begini terus, bisa-bisa aku bangkrut nih. Gimana ya? Aku nggak mau bangkrut. Pokoknya aku harus putar otak gimana caranya biar jualan sosis bakarku ini rame lagi. Kalau aku menurunkan harga, keuntungannya aku dapat tipis banget dong. Kalaupun aku ganti sosisnya pakai yang murah, pasti nggak bakalan laku karena rasanya kurang enak. Pokoknya aku harus cari cara. Gimana pun caranya aku harus mengembalikan para pelangganku lagi. Dan sosis bakarku ini kembali diminati sama orang lain. Bisa gagal impianku nih untuk menjadi bujangan kaya raya kalau gini caranya mah. Bapak ini apa-apaan sih Pak? Segala jualan sosis bakar. Emangnya Bapak nggak malu apa? Nanti bisa nurunin value Bapak loh sebagai Pak RT negeri Sipira. Ya enggak dong Bu, justru Bapak jualan sosis bakar ini biar kita punya penghasilan tambahan dan juga mau jadi contoh yang baik buat para pedagang negeri Sipira. Bapak mau tunjukin sama warga negeri Sipira kalau jualan itu gak perlu sesat kok. Jualan jujur juga bisa menghasilkan banyak uang. Oh gitu, tumben banget. Niat Bapak bener. Ibu doain ya, semoga jualan sosis bakar Bapak ini rame, bisa laku keras. Bahkan semoga Bapak bisa beli hewan peliharaan baru. Nambah-nambah koleksi hewan peliharaan boleh kan ya Bu? Gak boleh. Kalaupun Bapak jualannya rame, kita harus nabung Pak buat biaya sekolah si Cendi. Nanti kan semakin besar si Cendi, uang yang kita butuhkan juga akan semakin banyak. Jadi lebih baik dari sekarang kita nabung buat biaya sekolahnya si Cendi nanti. Bener juga sih kata Ibu. Tapi Bu, Bapak kan gak pernah jualan. Bapak gak tahu gimana konsep jualan sosis bakarnya. Kalau jualan ngapain pakai konsep Pak? Coba Bapak bakarin sosisnya buat Ibu 10. Kalau sosisnya enak, udah pasti laris manis kok. Nah, kalau rasanya kurang, bakal Ibu koreksi sekarang. Oke Bu, sebentar Bapak bakarin dulu ya. Nah ini Bu sosisnya, selamat menikmati Ibu. Nyom. Enak kok Pak. Ya udah, sana Bapak berangkat jualan. Nanti kemalaman loh. Oke Bu, oke. Bapak berangkat dulu, dadah. Sepiku. Sepi, Pak RT harus jualan kemana yang rame? Pak RT kan baru pertama kali jualan sosis bakar ini, jadi Pak RT masih bingung deh. Sepi mah moh mulu.
Malah ngeledek orang, Pak RT lagi bingung gimana ini jualannya. Assalamualaikum Pak RT, mau kemana nih? Pak RT mau jualan tahu, kamu udah selesai jualannya. Loh, emangnya Pak RT jualan apa? Kok saya baru tahu kalau Pak RT ini jualan? Iya, soalnya kan Pak RT baru hari ini pertama jualan. Pasti gak bakalan tahu dong kamu. Ini loh Mas Bayu, Pak RT juga sama jualan sosis bakar kayak Mas Bayu. Hah? Apa? Pak RT jualan sosis bakar? Iya Mas Bayu, kamu biasa aja dong, gak usah kaget gitu. Pak RT ini mau kasih contoh buat semua orang kalau jualan itu harus jujur. Kamu juga gak usah takut, saya gak bakal jadi saingan kamu kok. Karena rezeki itu udah diatur sama Allah. Iya Pak RT. Udah Mas Bayu, Pak RT mau pergi jualan dulu. Doain ya jualan sosis bakarnya Pak RT laris manis. Dadah, Sipigo. Persaingan di dunia persosis bakaran semakin ketat nih. Sampai-sampai Pak RT aja ikut jualan sosis bakar. Apa-apaan ini? Bahaya ini, bahaya. Bisnis sosis bakarku terancam bangkrut kalau begini caranya mah. Aku harus segera ke pasar dan aku harus meningkatkan kualitas sosis bakarku ini. Ada Mas Bayu mau belanja daging sapi giling lagi ya? Iya Pak, daging giling kayak biasa ya? Biasa nih Mas Bayu, 1 kilo ya? Enggak Pak, enggak. Hari ini nambah Pak, 4 kilo. Soalnya saya mau produksi semua sosis saya sendirian, biar rasanya lebih enak. Kalau sosis yang kemasan rasanya kurang enak sih Pak. Wah, keren nih Mas Bayu, jualannya meningkat 4 kali lipat. Makanya belanja dagingnya juga naik 4 kali lipat. Diaminin aja deh Pak, semoga laris. Ini Mas Bayu, dagingnya 4 kilo, jadinya 600.000 ya. Ini uangnya, makasih ya Pak. Semoga aja deh dengan aku meningkatkan kualitas sosisku, yaitu dengan menambahkan jumlah dagingnya yang aku pakai, bisa membuat jualan sosis bakarku ramai lagi. Soalnya sosis bakarku pasti lebih enak lagi. Pulang dulu mau memproduksi sosisku ini, habis itu langsung aku jualin deh. Wah, sosis yang dibuat menggunakan daging sapi ternyata jauh lebih enak ya daripada pakai tepung doang. Dari wanginya aja juga udah beda banget. Ternyata gini ya, kalau perbandingan dagingnya lebih banyak daripada tepung. Wah, kalau gini sih aku yakin sosis bakarku bakalan laris manis lagi. Sosis bakar Mas Bayu kini hadir dengan inovasi terbaru, yaitu sosis menggunakan daging sapi jauh lebih banyak dari biasanya. Murah tapi nggak murahan. Bisa diadu rasanya sama sosis bakar yang lain. Ayo Bapak Ibu-Ibu silakan dicoba sosis bakarnya. Dicoba. Wah, Mas Bayu, kayaknya sosis bakarnya Mas Bayu enak banget deh ya. Dari wanginya aja udah daging banget. Iya Mas Bayu, saya rasa juga begitu. Soalnya wanginya enak banget, bikin perut saya lapar. Oh iya jelas dong Mbak, soalnya sosis ini saya produksi sendiri di rumah. Jadi saya menggunakan daging sapinya lebih banyak daripada tepungnya. Saya jamin Mbak-mbak ini bakal ketagihan deh. Yang benar Mas Bayu. Ya udah kalau gitu kita beli satu-satu ya, yang besar. Oke, saya siapin dulu ya, sebentar. Nah ini mbak sosisnya, silahkan dicoba. Nyam. Wah bener Mas Bayu, ternyata sosis bakarnya Mas Bayu enak banget, gurih, juicy lagi. Pokoknya mantep banget deh. Nyam. Iya bener itu Mas Bayu, sosisnya seenak ini. Mas Bayu jual dengan harga berapa? Bener kan? 10.000 aja mbak satunya. Yang bener Mas Bayu, kok murah banget sih ya? Harganya hampir sama kayak sosis-sosis di pasaran. Yang dagingnya nggak kerasa banget, cuma kerasa tepung aja. Ini mah rasa sosis-sosis yang suka ada di hotel-hotel bintang 5. Pokoknya saya bakal rekomendasikan sosis Mas Bayu ke teman-teman kantor saya deh. Makasih ya mbak, makasih. Syukurlah kalau mbaknya suka sama sosis bakar saya ini, karena kepuasan pelanggan adalah tujuan utama saya. Wah keren ini Mas Bayu, keren. Ya udah nih Mas Bayu, saya bayar ya sosisnya. 2 pieces kan jadi 20.000 kan? Makasih ya. Ternyata bener ya, dengan aku menaikkan kualitas jualanku, pelanggan pada suka lagi sama sosis bakarku ini. Semoga aja beneran rame terus nih sosis bakar. Wah gila sih ini, 2 jam berjualan, sosis bakarku sudah habis. Ini baru namanya pengusaha sosis bakar sejati. Aku hitung dulu penghasilannya.
100, 200, 500, 600. Lah, kok cuma 600 ribu doang ya? 600 ribu itu mah cuma modal daging doang. Belum saus, belum mentega, belum mayones, belum gas, belum kemasan, belum capeknya. Ya, kalau gini mah percuma dong sosis bakarku laris manis, tapi tetap aja ujungnya nggak dapet untung, yang ada malah buntung. Emang sih harga daging sapi itu mahal, tapi mau gimana lagi kalau nggak pakai daging sapi kan nggak bakal laku tuh sosis bakar. Bingung banget ini mah. Udahlah, yang paling bener mah ya tidur aja lah, pulang dulu ah. Gini amat ya, bersaing di dunia persosis bakaran, semakin hari usaha bukannya makin maju, yang ada malah semakin rungkat. Aku duduk dulu deh di sini sambil merenungi betapa pusingnya hidup ini. Ya Allah, gimana ini? Cari kerja susah, usaha malah banyak saingan gini. Jadi sebenarnya aku ini harus ngapain ya Allah? Pak, Bapak juga kenapa nangis, Pak? Saya sedih, Mas. Sapi-sapi ternak saya pada mati di kandang. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Kalau gitu kan jadinya saya rugi banget. Satu sapi mati saja bisa menyebabkan kerugian belasan juta. Ini malah banyak banget lagi yang mati. Sabar ya, Pak. Loh, si Masnya juga kenapa? Kok ikutan nangis? Gimana saya nggak pengen nangis coba, Pak? Saya jualan sosis bakar sepi banget. Habis itu saya naikin tuh kualitasnya pakai daging sapi lebih banyak. Malah rugi. Kan daging sapi mahal, Pak. Saya pusing banget ini gimana caranya biar bisnis saya ini bisa tetap berjalan, Pak. Nah, gini Mas, saya punya ide. Gimana kalau kita kerjasama aja? Kerjasama gimana maksudnya? Gimana kalau Emas bikin sosisnya pakai daging sapi bangkai dari sapi-sapi saya yang sudah mati itu di peternakan? Saya jual murah deh buat Emasnya. 1 ekor daging sapi saja pasti mendapatkan banyak sekali daging sapi giling untuk membuat sosis, Mas. Hah, bangkai? Itu kan haram, gak bermoral juga. Tapi gak apa-apa deh, yang penting aku mendapatkan keuntungan yang banyak, karena aku tetap bisa menjual sosis dengan kualitas yang bagus, tapi dengan harga yang lebih murah. Ya udah deh Pak, gak apa-apa kalau gitu. Lagian juga daging bangkai sama daging yang asli gak beda jauh rasanya. Ya udah, sekarang si Emasnya ikut saya ke peternakan yuk. Ya, kita ambil sapi yang sudah meninggal itu. Ya Pak, oke, makasih. Kalau gitu ayo kita ke peternakan Bapak sekarang juga. Nah, Mas Bayu bisa lihat sendiri kan, banyak sekali sapi-sapi yang mati. Iya Pak, bangkai-bangkai sapi ini akan saya gunakan semua untuk bahan membuat sosis bakar. Dengan menggunakan daging bangkai sapi akan membuat sosis bakar yang rasanya lebih berdaging. Memang haram sih bangkai sapi itu, tapi kan ya makan bangkainya bukan aku, yang makan itu orang lain. Jadi gak apa-apa dong. Ayo Pak, kita lanjut lagi, kita giling-giling sapi ini buat jadi sosisnya. Bau bangkai dari daging sapi ini emang udah sedikit tercium sih, tapi tenang aja bisa dihilangkan. Pak, makasih ya atas kerjasamanya. Nanti pembayaran bangkainya saya transfer, oke? Oke Mas Bayu, santuy aja. Saya pulang dulu ya Pak. Mau mengolah sosisnya dulu nih, biar bau bangkainya nggak tercium. Oke siap Mas Bayu. Hati-hati ya Mas Bayu. Besok saya kesini lagi buat ngambilin sapi bangkainya lagi. Hahaha. Kan kalau gini walaupun rugi juga tetap bakal dapat duit. Itu juga orang gampang banget dibodohin. Hahaha. Sosis bakar Mas Bayu. Cukup dengan uang 5.000 saja bisa merasakan sosis yang full daging. Semuanya dibeli. Akhirnya sosis bakarku sudah habis. Aku meraup keuntungan jutaan rupiah dalam waktu sekejap mata saja. Sekarang pulang dulu mau tidur biar ganteng. Kasian deh lo Pak RT, jualannya nggak laku.
Emangnya enak jualan gak laku? Kasian. Dadah. Saya yang jualannya rame mau pulang dulu ya, mau bobo ganteng. Sosis bakar jualan Pak RT nggak ada yang laku satupun. Ini mah Pak RT bangkrut. Pak RT mau ke warung Ucin aja ah. Dadah semuanya. Sepiku. Assalamualaikum. Ucin. Waalaikumsalam Haya Pak RT, lu orang kenapa nangis Ucin, Pak RT sedih usaha sosis bakar Pak RT bangkrut. Padahal baru juga jualan. Pak RT sedih sekali Ucin. Haya Pak RT, jangan sedih ya. Pak RT harus tetap semangat. Walaupun usaha sosis bakar Pak RT bangkrut, tapi kan Pak RT bisa mulai usaha yang lain. Usaha apa Ucin? Ini aja bangkrut loh. Pak RT, nih yang kasih tahu ya. Kalau buka usaha itu harus pantang menyerah. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Gitu Pak RT. Oh gitu ya Ucin. Makasih ya udah motivasi Pak RT. Kalau Pak RT mau tahu tip and trik berjualan, nanti kasih tahu. Seling-seling aja ya Pak RT ke warung Ucin. Hahaha. Karena berjualan sosis menggunakan bangkai daging sapi, akhirnya semua kemewahan ini bisa aku dapatkan. Aku sengaja menginvestasikan kekayaanku ini ke dalam 1 ton emas, biar aman. Udah gitu kan harga emas selalu naik. Dijamin keuntungan yang aku dapatkan semakin banyak juga dong. Biar aku semakin kaya, aku pergi dulu ngambil bangkai sapi buat dibikin sosisnya. Wah keren banget ya Mas Bayu. Hasil jualan sosis bakar di usia semuda itu dia sudah bisa memiliki rumah mewah gini. Saya salut banget deh sama Mas Bayu. Keren banget nih dia. Iya, sama Pak. Saya juga salut banget deh sama Mas Bayu. Usaha kecil-kecilannya bisa membuahkan hasil yang besar. Astagfirullahaladzim, apa ini? Kok bisa sih kejadian kayak gini? Bau banget. Apaan sih itu yang keluar dari lubang? Ajaib banget, serem juga ih. Astagfirullah, sepertinya itu adalah daging cincang busuk. Apa jangan-jangan selama ini Mas Bayu berjualan sosis menggunakan daging sapi busuk ya Pak? Jangan-jangan iya lagi Pak. Soalnya itu rumah Mas Bayu tertelan lubang. Dan lubangnya itu malah mengeluarkan daging sapi busuk. Ya udah, Bapak tunggu di sini dulu ya. Saya mau ke Ustadz Men sama Pak RT. Saya mau jemput mereka. Mau kasih tahu. Oke Pak, kita harus minta penjelasan tentang semua ini sama Ustadz Men dan Pak RT. Saya pergi dulu ya Pak. Dadah. Apa-apaan ini kok bau banget sih ya? Jijik banget ini, apaan ya? Astagfirullahaladzim, ada apa ini bapak-bapak? Kenapa ada lubang di sini? Dan kenapa lubangnya mengeluarkan daging giling busuk? Ustadz Men, Pak RT, tadinya tuh ini rumahnya Mas Bayu yang baru dan mewah. Tiba-tiba lubang ini muncul menelan rumah Mas Bayu. Habis itu mengeluarkan daging busuk itu. Ustadz Men, jelaskan ke kami apa yang sebenarnya terjadi. Fenomena apa ini Ustadz Men? Astagfirullahaladzim, saya duga ini adalah azab untuk Mas Bayu. Hanya menduga Mas Bayu itu berjualan sosis bakar menggunakan daging bangkai. Astagfirullahaladzim, pantesan aja dia bisa jual sosis bakar murah tapi full daging. Ternyata dia pakai daging busuk loh. Licik banget si Bayu itu. Biarin aja Pak RT laporin dia ke polisi. Dia udah bikin Pak RT bangkrut. Halo polisi, di sini ada yang jualan sesat. Namanya Bayu Sentosa. Dia jualan sosis bakar yang menggunakan daging bangkai. Azabnya sih udah diterima. Orangnya nggak ada tuh di sini. Kalian tangkap ya Mas Bayu Sentosa namanya. Baik Pak RT, saya akan kerahkan pasukan saya untuk mencari orang itu. Loh, rumahku kemana? Kok malah ada lautan daging busuk ini sih? Rumahku kemana?
Gak ada, rumah kamu ditelan bumi. Mampus kamu, emangnya enak hartanya hilang semua. Dasar penjualan sesat. Masuk aja kamu ke lubang sono. Tidak, emasku. Emas 1 ton milikku, tidak. Kamu jangan kemana-mana. Polisi mau nangkap kamu. Kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Apa, polisi? Tidak, aku tidak mau dipenjara. Kabur. Oh, jangan kabur, woi. Biarin aja Pak RT, dia bisa lari dari kita Pak RT, tapi dia nggak bisa lari dari azabnya. Keadilan selalu berpihak pada orang yang benar kok. Saudara Bayu, sekarang akui saja semua perbuatan curangmu itu. Kami sudah melakukan penyelidikan yang intensif. Ternyata benar, sosis bakar yang Anda jual itu menggunakan bahan baku yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Kami tahu semuanya. Jadi bertindak kooperatif ya dalam penyelidikan ini. Iya Pak, saya memang melakukan itu semua. Tapi saya mohon jangan hukum saya. Saya sudah mendapatkan hukuman atas perbuatan saya kok. Emas 1 ton dan rumah mewah saya lenyap entah kemana. Jadi mohon jangan hukum saya ya Pak. Karena perbuatan kamu yang sangat tidak bermoral dan membahayakan kesehatan publik, kamu akan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Ngerti kamu Bayu? Apa? Itu artinya aku akan menghabiskan sisa hidupku di penjara. Aku akan membusuk di dalam penjara. Tidak, aku tidak mau. Tidak.